Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Nur Muhammad dari kelas Agama Islam G270 NPM 21044010138. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai implementasi pendidikan multikultural di Indonesia. Pertama-tama, sebelum itu saya ingin membuka mengenai bagaimana keadaan negara Indonesia pada pendidikan multikultural ini. Sebelum itu, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, budaya, adat istiadat, agama, dan juga tidak bisa dilupakan yaitu kepercayaan. Hal ini bisa dikatakan menjadi sebuah aset bagi bangsa Indonesia. Di sisi lain juga merupakan sebuah malapetaka karena bisa menimbulkan konflik yang meletus pada satu sama lain. Oleh karena itu perlunya adanya pendidikan multikultural ini kepada negara Indonesia. Tentunya melalui pendidikan, ya kan? Pendidikan telah dijadikan sebuah proses untuk pengembangan SDM atau sumber daya manusia untuk memperoleh kemampuan sosial dan juga perkembangan individu yang lebih optimal. Serta tidak bisa dilupakan untuk memberikan relasi yang kuat antara individu-individu dengan masyarakat dan juga kepada lingkungan budaya sekitarnya. Lagi pula, pendidikan sendiri merupakan sebuah proses untuk memanusiakan manusia di mana kita diharapkan untuk mampu memahami di diri kita sendiri, orang lain, alam semesta, metafisik, serta lingkungan budaya-budayanya. Sehingga pada akhirnya dasar ini pendidikan tidak dapat terlepas dari budaya-budaya yang telah melingkupinya sebagai konsekuensi dari tujuan pendidikan yang dapat dikategorikan untuk mengasah karya dan juga rasa atau karsa. Lalu selanjutnya yakni opini dan tujuan dari pendidikan multikultural. Oke, untuk opini ada dari Anderson dan Kusher dari 1994 yang beropini bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman kebudayaan dan sebenarnya pada kenyataannya posisi sebuah kebudayaan masih terbilang sama dengan apa yang telah dikemukakan, yakni yang dikemukakan sebelumnya tadi, yakni keragaman dan juga kebudayaan yang dijadikan suatu hal untuk dipelajari dan punya sebuah status sebagai objek studi. Lalu di lain sisi ada Derwin dan kawan-kawan yang menjelaskan bahwa proses asimilasi ke dalam suatu budaya tidak mudah untuk diprediksi dan cenderung merupakan proses yang tidak pernah berakhir. Dalam konsultasi dengan Derwin dan juga kawan-kawannya, mengingat pada kesulitan untuk memprediksi efek interaksi antar budaya, jadi masuk akal untuk menyatakan bahwa interaksi ini dapat berdampak pada perilaku pendidikan dan taksonomi. Misalnya, Kohno menunjukkan interaksi bahasa dan budaya melalui model sosial Islam. Ya, karena masalah agama juga yang diusulnya seperti tradisionalisme, modernisme, fundamentalisme, dan jihad. Dua contoh pertama, tradisionalisme dan modernisme, masing-masing sudah terwakili kalau misalnya di agama Islam itu oleh Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Nah, NU atau Nahdlatul Ulama yang berperan dalam pendidikan tradisional di pedesaan, sedangkan Muhammadiyah yang berperan pada pendidikan modern. Lalu paradigma fundamentalis menganut gagasan bahwa negara Islam adalah bentuk negara yang ideal di dunia barat yang sekular. Contoh terakhir, yakni jihad, mengacu pada tindakan kekerasan untuk mencapai tujuan secara umum, seperti para pemimpin kelompok jihad yang mengalami perang di Afghanistan, Pakistan, dan juga Filipina. Lalu terlihat bahwa keempat contoh ini mewakili spektrum-spektrum yang berbeda karena adanya interaksi antara ideologi Islam dan konteks linguistik seperti budaya, perilaku, dan pendidikan masyarakat dan pendidikan Indonesia juga.
Jadi yang kita tujuan dari pendidikan multikultural sendiri itu yakini untuk memberi fungsi peranan kepada para sekolah dalam memandang keberadaan para siswa yang beraneka ragam. Lalu yang kedua, untuk memberikan bantuan bagi para siswa dalam membangun perlakuan yang lebih positif terhadap kelompok-kelompok agama, perbedaan kultur, perbedaan fisik, ras, dan juga ethnicity. Lalu ketiga, memberikan sebuah ketahanan bagi para siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan seperti critical thinking dan juga keterampilan sosial. Lalu yang terakhir, membantu siswa mengembangkan saling ketergantungan antar budaya untuk memberi mereka citra positif tentang perbedaan kelompok. Lalu interaksi pada budaya dan agama. Seperti yang sudah diberikan oleh opini oleh Dervin dan kawan-kawan, jika seorang Muslim mengikuti pengaturan yang ditetapkan oleh Allah, maka dia akan aman baik di dunia maupun di akhirat. Karena jika diperhatikan dengan seksama, tujuan pendidikan Islam itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik pendidikan dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Jadi pendidikan multikultural sejati diprakarsai oleh para pendiri bangsa Indonesia, terutama melalui pembentukan bahasa nasional dan pemeliharaan bahasa daerah sebagai simbol negara monolitik. Kehadiran bahasa asing telah membentuk hubungan linguistik dan budaya yang tidak selalu dapat ditanggapi secara positif, maka pendidikan lintas budaya yang ditanamkan dalam pengajaran bahasa asing akan mampu mengatasi reaksi negatif yang mungkin timbul akibat perbedaan budaya.